Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus. Malam hari ini, bersama-sama kita akan menundukkan diri dan berefleksi, merenungkan kembali pergumulan Yesus untuk mengambil jalan sengsara demi umat manusia, demi saudara dan saya. Sekaligus kita bercermin diri, murid Yesus yang bagaimanakah kita selama ini? Mari kita membuka hati kita dengan segala kejujuran di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan malam hari ini yang Engkau berikan kepada kami. Sejenak kami hendak merenungkan pergumulan-Mu yang memberikan kehidupan bagi kami. Mampukanlah kami ya Kristus untuk menyadari dan merespon pengorbanan-Mu. Dalam nama-Mu ya Kristus penebus kami. Amin. Ketakutan Yesus bukan sekedar mati dan melewati berbagai siksaan fisik yang akan Dia hadapi, tapi juga pengkhianatan dari murid-muridnya, murid-murid yang Ia percaya dan kasihi, dan yang akan meninggalkannya seorang diri. Tapi, apa yang dilakukan Yesus dalam keperdosaan kita yang meninggalkannya? Ia berkata dalam doanya, biarlah rencana awal Allah yang terjadi. Mari kita bersama-sama renungkan, apakah kita menjadi bagian pengkhianatan murid-murid Yesus dalam kehidupan ini, yang seharusnya Ia tanggung dalam penderitaannya, mengorbankan dirinya demi kita yang syarat akan dosa. Malam itu, setelah Yesus dan murid-muridnya makan Paskah bersama, Yesus mengajak beberapa muridnya untuk berdoa menuju Bukit Zaitun di tempat yang biasa. Di dalam perjalanannya, Yesus berkata, "Kamu semua akan tergoncang iman, sebab ada tertulis, Aku akan memukul gembala,
agar domba tercerai berai. Namun sesudah kebangkitanku, aku mendahului kamu ke Galilea. Tuhan, biarpun mereka tergoncang imannya, tapi aku takkan tergoncang. Sesungguhnya di malam ini, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tuhan, aku siap masuk penjara, sekalipun ku harus mati bersama Engkau. Aku takkan menyangkal Engkau, ya Tuhanku. Sampailah Yesus dan murid-muridnya di sebuah tempat yang disebut Taman Getsemani. Diliputi oleh rasa sedih dan gentar. Masing-masing orang bergelut dengan pikirannya sendiri. Yesus pun meminta kepada murid-muridnya untuk menyertainya. Duduklah di sini, sementara aku berdoa. Hatiku sedih, seperti mau mati. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Dalam ketakutannya sebagai manusia, Yesus mengalami pergumulan yang berat. Ketika doa diucapkan, peluh pun menetes ke tanah, seperti titik-titik darah. Haruskah ia meminum cawan itu? Ya Bapa, ya Bapa-Ku, jikalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi ya Bapa, bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Saudara, Yesus sangat memahami tugas yang harus ia pikul dari Bapanya. Cawan penderitaan itu harus ia minum. Tanda begitu besar pengasihannya kepada kita.
dalam penat yang melelahkan, dalam lelah yang kian menindih. Akhirnya murid-murid pun terlelap tak tertahankan. Yesus mendapati ketiga muridnya sedang tidur. Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Berjaga-jaga dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam saja bersamanya? Yesus mengingatkan ketiga muridnya untuk kedua kalinya ketika ia melihat ketiganya terlelap lagi. Sanggupkah kita berjaga-jaga dalam kehidupan kita untuk selalu mendengar suara Tuhan? Ya, mata kami begitu berat, ingin sekali terpejam. Memang kami sering terlelap dalam kesibukan, tertidur dalam boyan nikmat dunia. Bahkan kami lebih memaklumi kelemahan daging kami daripada menuruti suara Tuhan. Suaramu seperti bisik yang tak terdengar di telinga kami. Bahkan kami lebih memaklumi kelemahan daging kami daripada menuruti suara Tuhan. Waktunya sudah tiba, lihatlah, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Pergumulan Yesus di Taman Getsemani telah dimenangkannya. Tanpa ragu, tanpa bimbang, ia mengambil cawan itu. Yesus siap menjalankan kehendak Bapa dalam kehidupannya. Menjalani sengsara, mengalami maut untuk memberikan keselamatan bagi umat manusia. Waktu Yesus masih berbicara dengan kedua muridnya, datanglah serombongan orang. Sedang muridnya bernama Yudas, seorang dari ke-12 muridnya itu, berjalan di depan mereka. Orang yang akan aku cium itulah dia. Tangkaplah dia. Bawalah dia dengan selamat. Siapa aku? Siapakah aku? Aku Yudas, Yudas Iskariot. Dengan semua pikiran cerdasku, tiada yang dapat melawanku. Hanya dengan ciuman aku dapatkan uang, kepingan uang perak aku genggam. Ya Rabbi, mengapa kau terdiam? Ya Rabbi, mengapa engkau diam? Yesus ditangkap, namun tidak melawan. Sementara itu Yudas kebingungan. Ya Rabbi, mengapa kau terdiam? Ya Rabbi, mengapa engkau bungkam? Semakin lama semakin keras, makin terasa penyesalannya. 30 keping perak jatuh di tanganku.
Keping-keping perak itu sudah di tanganku, ya Rabi. Kau tinggal berucap dan semuanya selesai. Bagilah sedikit kebahagiaan untuk muridmu ini. Sedikit saja. Kau bisa. Engkau pasti bisa. Aku yakin itu. Harusnya ini kesempatanmu. Harusnya aku, Yudas Iskariot. Aku pahlawanmu, bukan? Melalui aku kau bisa membuka ribuan mata manusia tentang siapa dirimu yang sebenarnya. Aku benci, mengapa kau terdiam? Sungguh aku tak pernah inginkan kematianmu. Saudara-saudara yang terkasih, ibadah malam ini mengajak kita untuk menghadirkan kembali saat-saat akhir Yesus sebelum menyerahkan dirinya dan wafat secara tragis di palang penghinaan, yaitu salib. Kita memperingati apa yang terjadi pada malam perjamuan Yesus yang terakhir bersama para murid kesayangannya. Sesudah itu, ia bersama mereka pergi ke Taman Getsemani. Disitulah ia ditangkap, lalu dibawa ke istana imam besar serta diadili. Rangkaian liturgi yang kita ikuti saat ini juga membantu dan menuntun kita untuk memaknai bacaan Alkitab dari Lukas pasal 22 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-62. Lukas pasal yang ke-22 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-62. Saudara yang kasih, sebuah pergumulan yang berat yang sedang dia hadapi. Ketika dia merasa ditinggal oleh Bapanya yang di sorga untuk mengalami penderitaan sebelum ia disalibkan dan mati. Tetapi juga ketika ia merasa bahwa para murid yang dikasihinya pun lari ketakutan meninggalkan dia menghadapi penderitaannya. Meskipun dia tahu bahwa itu harus dia jalani untuk menunjukkan ketaatan dan kesetiaannya yang sempurna kepada Bapanya. Dan bahwa ketaatannya yang sempurna itulah menunjukkan kasihnya yang sempurna, yaitu untuk menghapus dan menebus dosa-dosa para murid dan dosa-dosa kita, manusia. Bahwa seharusnya kitalah yang harus dihukum karena dosa dan pelanggaran kita. Tetapi ia, Kristus, mau menanggung dan menggantinya agar kita semua yang percaya diselamatkan. Para murid waktu itu tidak memahami benar-benar ketika Yesus mengatakan bahwa anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Para murid justru saling memperdebatkan siapa yang dapat dianggap paling terbesar di antara mereka. Yudas telah menjual Yesus hanya dengan 30 keping perak untuk membuktikan bahwa Yesus datang menjadi raja yang akan memerintah atas mereka. Gambaran Yesus yang hanya karena hasil fantasi dan harapan mereka sendiri melawan kenyataan, yaitu Yesus yang nyata. Yesus yang berlumuran darah, Yesus yang menderita, Yesus yang dibuang oleh bangsanya sendiri, Yesus yang mati tak berdaya dan tampaknya ditinggalkan oleh Allah. Petrus menggambarkan Yesus sebagai sang penyelamat. Karena itu Yesus harus dibela. Dan dengan tegas Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau." Tetapi Yesus tahu iman Petrus.
Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku." Apa yang Yesus inginkan bagi para murid untuk lakukan? Ternyata Yesus hanya menginginkan mereka berdoa dan berjaga-jaga supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Sementara Yesus berdoa kepada Bapanya dalam ketidakberdayaannya menghadapi apa yang akan ia jalani dan memohon kepada Bapanya yang jadi atas diri Yesus. Tetapi apa yang Yesus lihat? Ia mendapati para murid yang menemaninya sedang tertidur. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, barangkali di antara kita masih tidak percaya bahwa saat ini pandemik virus corona tengah melanda kehidupan kita dan di sekitar kita. Tidak hanya melanda Indonesia, tetapi hampir mencakup seluruh dunia. Ada banyak hal yang kita tidak bisa laksanakan, baik secara sendiri maupun bersama. Belum lagi larangan dan peraturan-peraturan yang membatasi ruang gerak kita sebagai individu bebas maupun makhluk sosial. Ya, ada yang berubah dan ada yang harus diubah. Dan semuanya butuh pengorbanan. Tetapi ketika kita mentaati peraturan-peraturan yang ada saat pandemik ini, justru sebenarnya kita telah menyelamatkan diri kita, keluarga, bahkan saudara-saudara kita yang lain. Bukan tanpa harapan ketika semua ini akan kembali pulih, karena Yesus tetap ingin kita berdoa dan berjaga-jaga supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Tetap berdoa dan menjaga iman kita kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita. Dan berbuatlah sesuatu yang bermanfaat buat diri, keluarga, dan sesama di masa sulit seperti sekarang ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Sang Empunya kehidupan, memelihara dan meneguhkan kita semua. Amin. Saudara, apakah kita melihat gambar diri kita pada Yudas Iskariot yang ingin memaksa Tuhan menuruti kehendak dan kebenaran kita, merasa diri paling tahu apa yang terbaik, padahal Tuhan telah menyatakan firman kebenaran. Yudas telah mati, darahnya telah tertumpah karena penyesalannya sendiri. Ia terlalu malu untuk kembali pada Yesus dan memohon ampunannya. Padahal anugerah Tuhan senantiasa memberikan kesempatan bagi kita untuk mengalami perubahan dan hidup yang baru. Bagaimanakah dengan kita?
Saudara yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah Kamis Putih ini. Mari kita berdoa. Tuhan, malam ini kami hendak bergelut bersamamu untuk memeriksa kehidupan kami secara jujur. Kami tidak mau menjadi seperti Yudas-Yudas zaman modern yang tidak dengar-dengaran akan kehendak-Mu. Jika saatnya Tuhan mengundang kami masuk dalam meja perjamuan Tuhan untuk menerima sakramen perjamuan kudus, mampukanlah kami menyambut dengan hidup yang mau mengikuti perkataan Tuhan, agar anugerah pengampunan-Mu senantiasa tercermin dalam pembaruan hidup kami. Kami memohon penyertaan-Mu dalam perjalanan kami. Pimpinlah kami dan tuntunlah langkah kami. Dalam Kristus kami memohon. Amin.